Halo Jenius, pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi bangun ruang prisma tegak segitiga dan tabung terkait volume dan luas permukaannya. Berikut ini pokok pembahasan pembelajaran yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian bangun ruang. Yang kedua, prisma tegak segitiga. Yang ketiga, tabung. Dan yang keempat, latihan soal. Langsung saja kakak mulai ya. Pembahasan yang pertama, pengertian bangun ruang. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun ruang adalah sebuah benda yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Di antara bangun ruang yaitu balok, kubus, limas, prisma, bola, tabung, dan kerucut. Namun, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait bangun ruang prisma tegak segitiga dan tabung. Pembahasan kedua, prisma tegak segitiga. Apa sih yang dimaksud dengan prisma tegak segitiga? Prisma tegak segitiga adalah bangun ruang yang sisi atas dan sisi tutupnya berbentuk segitiga tegak. Segitiga tegak adalah segitiga sama sisi yang ketiga sisinya memiliki ukuran panjang yang sama. Unsur-unsur prisma tegak segitiga. Berikut adalah bangun ruang dari prisma tegak segitiga. Unsur yang pertama, prisma tegak segitiga memiliki 5 sisi, yaitu 2 sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi atas dan sisi alas, serta 3 sisi tegak. Yang kedua, prisma tegak segitiga memiliki 9 rusuk. Rusuk-rusuknya yaitu rusuk AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, AB, dan CF. Selanjutnya, prisma tegak segitiga memiliki 6 titik sudut. Titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Prisma tegak segitiga bentuk sisi alas dan atasnya berupa segitiga. Selanjutnya, prisma tegak segitiga memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Selanjutnya, jaring-jaring prisma tegak segitiga. Berikut adalah contoh dari gambar jaring-jaring prisma tegak segitiga. Contoh benda di sekitar yang berbentuk prisma tegak segitiga. Yang pertama, tenda. Yang kedua, bungkus coklat. Yang ketiga, klip kertas. Lalu ada potongan kue. Namun, apakah kalian bisa menemukan contoh bentuk benda di sekitar yang berbentuk prisma tegak segitiga? Rumus volume dan luas permukaan prisma tegak segitiga. Volume prisma tegak segitiga yaitu Pi sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, di mana kita ketahui bahwa alas dari prisma tegak segitiga berbentuk segitiga
Sehingga untuk luas alasnya kita masukkan rumus luas dari segitiga. Sehingga Pi sama dengan alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma. Sedangkan untuk luas permukaannya yaitu LP sama dengan dalam kurung 2 dikali luas alas tutup kurung ditambah dalam kurung keliling alas dikali tinggi prisma tutup kurung. Kita ketahui bahwa prisma tegak segitiga memiliki alas yang berbentuk segitiga, sehingga luas alas di sini dapat kita ganti dengan rumus luas segitiga, dan untuk keliling alasnya kita masukkan untuk keliling segitiga. Sehingga luas permukaannya menjadi LP sama dengan dalam kurung 2 dikali alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 tutup kurung ditambah dengan dalam kurung sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dikali dengan tinggi prisma tutup kurung. Berikut adalah contoh soal terkait volume dan luas permukaan prisma tegak segitiga. Soal yang pertama, sebuah prisma segitiga memiliki tinggi 20 cm dengan alas berbentuk segitiga sama sisi, dengan panjang sisi alas 5 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah volume prisma segitiga tersebut. Untuk menjawabnya, kita perlu menuliskan informasi apa yang kita ketahui dalam soal. Yang pertama, tinggi prisma sama dengan 20 cm. Alas segitiga sama dengan 5 cm. Dan tinggi segitiganya sama dengan 4 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus volume prisma tegak segitiga. V sama dengan alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Sehingga V sama dengan 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 20. 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga V sama dengan 20 dibagi 2 dikali dengan 20. 20 dibagi 2 menghasilkan 10, sehingga V sama dengan 10 dikali 20. Sehingga volume prisma segitiga tersebut adalah 200 cm3. Soal yang kedua, sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 10 cm, maka berapa luas permukaan prisma tersebut? Untuk menjawabnya, kita perlu menuliskan informasi apa yang sudah kita dapat dalam soal. Kita ketahui dalam soal 9 cm merupakan sisi A atau alas dari segitiganya. Kemudian 12 cm merupakan sisi B di mana dapat dikatakan sebagai tinggi dari segitiganya. Dan 15 cm adalah panjang sisi C di mana dapat kita katakan sebagai sisi miring dari segitiga. Kemudian tinggi prisma sama dengan 10 cm. Maka luas permukaannya LP sama dengan dalam kurung 2 dikali alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 tutup kurung ditambah dalam kurung panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi C dikali dengan tinggi prisma tutup kurung. Angka-angka yang sudah kita dapat atau informasi yang sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan prisma tegak segitiga. LP sama dengan
dalam kurung 2 dikali 9 dikali 12 dibagi dengan 2 tutup kurung ditambah dalam kurung 9 ditambah 12 ditambah 15 dikali 10 tutup kurung. Untuk 2 dikali 9 dikali 12 dibagi 2 menghasilkan 108. Sedangkan untuk 9 ditambah 12 ditambah 15 menghasilkan 36. Sehingga LP sama dengan 108 ditambah dengan dalam kurung 36 dikali 10. Kita hitung dulu 36 dikali 10 menghasilkan 360. LP sama dengan 108 ditambah 360. Maka LP sama dengan 468 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 468 cm persegi. Contoh soal yang ketiga, sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga sama sisi. Luas alasnya 20 cm persegi dan volumenya 300 cm kubik. Maka panjang papan tersebut adalah, untuk menjawabnya kita tuliskan informasi yang kita dapat dalam soal. Yang pertama, luas alas sama dengan 20 cm persegi dan volumenya 300 cm kubik. Untuk mencari panjang papan nama tersebut sama dengan tinggi dari prisma, maka kita dapat menggunakan rumus volume prisma tegak segitiga. V sama dengan alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma. Untuk V kita masukkan 300, untuk luas alas kita masukkan 20, sehingga 300 sama dengan 20 dikali dengan tinggi prisma. Maka tinggi prisma sama dengan 300 dibagi 20, menghasilkan 15 cm. Jadi, panjang papan tersebut adalah 15 cm. Soal yang keempat, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 15 cm, 8 cm, dan 17 cm. Sedangkan tinggi prisma tersebut 21 cm. Luas prisma tersebut titik-titik cm persegi. Untuk menjawabnya, kita catat informasi apa yang sudah kita dapat dalam soal. Untuk panjang sisi A sama dengan 15 cm, sisi B 8 cm, dan sisi C 17 cm. Kemudian tinggi prisma sama dengan 21 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan prisma tegak segitiga. LP sama dengan dalam kurung 2 dikali alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 tutup kurung ditambah dalam kurung panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi C dikali tinggi prisma. Angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus sehingga LP sama dengan 2 dikali 15 dikali 8 dibagi 2 tutup kurung ditambah dalam kurung 15 ditambah 8 ditambah 17 dikali 21 tutup kurung. Untuk 2 dikali 15 dikali 8 dibagi 2 menghasilkan 120, sedangkan 15 ditambah 8 ditambah 17 menghasilkan 40. LP sama dengan 120 ditambah dalam kurung 40 dikali 21 tutup kurung. Kita hitung dulu untuk 40 dikali 21 menghasilkan 840. LP sama dengan 120 ditambah dengan 840
sehingga LP sama dengan 960 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 960 cm persegi. Contoh soal yang kelima, volume prisma segitiga 2250 cm3. Jika alas segitiga 18 cm dan tinggi prisma 25 cm, maka tinggi segitiga ... cm. Untuk menjawabnya, kita tuliskan informasi yang kita dapat dalam soal. V sama dengan 2250 cm3, lalu alas segitiganya sama dengan 18 cm, tinggi prisma sama dengan 25 cm. Untuk mencari tinggi dari segitiga, kita dapat menggunakan rumus volume prisma tegak segitiga. V sama dengan alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Untuk 2 kita dapat kalikan dengan 2250 dan 18 dapat kita kalikan dengan 25, sehingga 4500 sama dengan 450 dikali tinggi segitiga. Maka tinggi segitiga sama dengan 4500 dibagi dengan 450. Sehingga tinggi segitiga sama dengan 10 cm. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tabung. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang tabung? Tabung adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung serta sisi atas dan sisi alas berbentuk lingkaran yang sama besar. Jarak antara sisi atas dengan sisi alas merupakan tinggi tabung. Unsur-unsur tabung. Berikut adalah gambar dari bangun ruang tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 sisi. 2 sisi berbentuk lingkaran, yaitu sisi alas dan sisi atas, serta 1 sisi lengkung. Selanjutnya, tabung memiliki 2 rusuk. Rusuk-rusuknya yaitu berupa sisi lengkung. Selanjutnya, tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung memiliki tinggi, di mana tinggi tabung merupakan jarak antara 2 buah lingkaran pada sisi atas dan sisi alas. Tabung memiliki jari-jari. Untuk nilai 2 kali jari-jari disebut dengan diameter. Serta tabung memiliki sisi selimut berupa sisi lengkung. Jaring-jaring tabung. Berikut adalah gambar dari jaring-jaring tabung. Contoh benda di sekitar yang berbentuk tabung. Yang pertama, kaleng minuman. Yang kedua, toples. Yang ketiga, tempat minum. Dan yang keempat, gelas. Namun, apakah kalian dapat menentukan benda di sekitar yang berbentuk tabung selain pada contoh-contoh yang sudah kakak berikan? Rumus volume dan luas permukaan tabung. Volume tabung yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Kita ketahui bahwa alas tabung yaitu berbentuk lingkaran, sehingga untuk luas alas di sini dapat kita ganti dengan rumus luas lingkaran. V sama dengan PR kuadrat dikali tinggi tabung.
Sedangkan untuk luas permukaannya yaitu LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. LP sama dengan 2 dikali pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Untuk 2 pi R dapat kita keluarkan sehingga LP sama dengan 2 pi R dikali dalam kurung R ditambah T tutup kurung. Contoh soal. Soal yang pertama, sebuah tabung tingginya 15 cm dan diameter lingkaran alasnya 14 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Untuk menjawabnya, kita tuliskan informasi apa yang kita dapat dalam soal. Untuk tinggi tabung sama dengan 15 cm dan diameter lingkaran 14 cm. Karena diketahui diameternya, maka kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. R sama dengan 14 dibagi 2, sehingga R sama dengan 7 cm. Maka, angka-angka tersebut dapat kita masukkan ke dalam rumus volume tabung. Pi sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi tabung. Karena jari-jarinya 7 cm merupakan kelipatan 7, kita gunakan pi-nya 22/7. Pi sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15. Angka 7 dapat kita coret dengan 7 di atasnya. Sehingga 22 dikali 7 menghasilkan 154. 154 dikali dengan 15. Jadi, volume tabung tersebut adalah 2310 cm3. Soal yang kedua, sebuah tabung memiliki panjang jari-jari 5 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Untuk menjawabnya, kita dapat tulis informasi yang kita peroleh dalam soal, yaitu jari-jari atau R sama dengan 5 cm, pi yang kita gunakan 3,14 karena 5 bukan merupakan kelipatan dari 7, dan tinggi tabung sama dengan 10 cm. Maka angka-angka tersebut dapat kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung. LP sama dengan 2 pi R dikali dalam kurung R ditambah T tutup kurung. Sehingga LP sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali dalam kurung 5 ditambah 10. 2 dikali 3,14 dikali 5 menghasilkan 31,4. Dan 5 ditambah 10 menghasilkan 15. Sehingga LP sama dengan 31,4 dikali 15. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 471 cm persegi. Soal ketiga, sebuah tabung memiliki jari-jari 10 desimeter dan tinggi 3 meter. Volume tabung tersebut adalah titik-titik liter. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menuliskan informasi yang kita dapat di dalam soal. Untuk jari-jari atau R sama dengan 10 desimeter dan tinggi tabung sama dengan 3 meter. Perlu kita ketahui bahwa liter akan sama dengan desimeter kubik. Sehingga kita harus mengubah satuannya ke dalam desimeter. Untuk R tetap yaitu 10 desimeter. Untuk tinggi tabung dari 3 meter kita ubah ke satuan desimeter menjadi 30 desimeter.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus volume tabung. V sama dengan PR kuadrat dikali tinggi tabung. Untuk V kita gunakan 3,14. V sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30. 3,14 dikali 10 dikali 10 menghasilkan 314. Sehingga V sama dengan 314 dikali dengan 30. Maka V sama dengan 9.420 desimeter kubik. V sama dengan 9.420 liter. Jadi volume tabung tersebut adalah 9.420 liter. Soal keempat, luas permukaan tabung tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Untuk menjawabnya, kita dapat menuliskan informasi yang kita dapat dari gambar. Untuk R atau jari-jari sama dengan 7 cm dan tinggi tabung sama dengan 10 cm. Kemudian angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung. LP sama dengan 2PR dikali dalam kurung R ditambah T tutup kurung. Karena jari-jarinya 7 cm, kita gunakan I sama dengan 22/7. Sehingga LP sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 10. Untuk angka 7 ini dapat kita coret dengan angka 7 di atasnya. Sehingga 2 dikali 22 menghasilkan 44 dan 7 ditambah 10 menghasilkan 17. Sehingga LP sama dengan 44 dikali 17. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Soal kelima, jika jari-jari tabung tersebut 7 cm dan volumenya 3.850 cm3, maka tinggi tabung tersebut adalah. Untuk menjawabnya, kita tuliskan informasi yang kita dapat dalam soal. Untuk R sama dengan 7 cm dan V sama dengan 3.850 cm3. Kita masukkan ke dalam rumus volume tabung. V sama dengan PR kuadrat dikali tinggi tabung. Untuk V kita gunakan 22/7. Karena V sudah diketahui, maka 3.850 sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi tabung. Untuk angka 7 ini dapat kita coret dengan angka 7 di atasnya. Sehingga 3.850 sama dengan 22 dikali 7 dikali tinggi tabung. 22 dikali 7 menghasilkan 154. Maka 3.850 sama dengan 154 dikali dengan tinggi tabung. Tinggi tabung sama dengan 3.850 dibagi dengan 154. Jadi, tinggi tabung tersebut adalah 25 cm. Soal latihan. Untuk lebih memahami penggunaan rumus volume dan luas permukaan dari bangun ruang prisma tegak segitiga dan tabung, kalian dapat mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Demikian pembelajaran kali ini.
Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumaHbelajarJenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk mendapatkan tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa.